Seorang ilmuwan jenius sedang merancang sebuah alat untuk menciptakan sebuah alat teleportasi super cepat. Sayangnya, pada saat melakukan percobaan, ada tiba-tiba lalat masuk di alat tersebut. Hal ini sepertinya sepele dan tidak menjadi masalah. Namun, hari-hari berikutnya, si ilmuwan menjadi kehilangan kulitnya. Mulai berlendir, kulitnya mengeras, dan cara makannya mulai berubah. Hingga ia berubah menjadi monster lalat bertubuh manusia. Itulah secara ringkas film The Fly karya David Cronenberg, salah satu film body horror populer pada masanya. Jadi, apa sih itu body horror? Kenapa ya body horror bisa ngeri? Halo semuanya, selamat datang kembali di Siasat Sinema, tempat di mana Studio Antolog berbagi tips dan siasat seputar filmmaker. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai body horror. Mungkin teman-teman sudah familiar sama film-film body horror kekinian, mulai yang pernah rame kayak Titan, film pemenang Palme d'Or di Cannes 2021, yang kekinian dari The Substance yang menang Best Screenplay di Cannes 2024, atau yang Jepangan dikit, yaitu film klasik Tetsuo, The Iron Man. Nah, kita akan bahas kenapa sih film-film body horror ini bisa sengeri itu sampai ke tulang-tulang. Body horror adalah salah satu subgenre horor yang mengeksplorasi perubahan atau kerusakan tubuh secara ekstrim. Ini bisa dilihat bagaimana kengerian itu bisa hadir dengan mendeformasi tubuh yang sudah ajek, seperti tiba-tiba muncul bisul. Dari kita mungkin merasakan ketakutan bagaimana bisul bisa tumbuh di tubuh kita. Di film bergaya body horror, mencoba untuk menembus batas ekstrim lagi, bagaimana bisul bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih liar lagi untuk merubah bentuk sehingga tidak menjadi tubuh yang normal lagi. Nah, definisi itu pun dapat terlihat bagaimana body horror dapat bekerja secara genre horror. Body horror menciptakan ketakutan dengan merenggut apa yang paling dekat dengan kita, yakni mengenai ketubuhan. Body horror secara psikologis bekerja dengan memainkan hal-hal yang wajar dari tubuh apabila dibedakan. Ada gagasan bahwa tubuh akan dikontrol oleh sesuatu yang tidak terkendali dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh. Permainan ini seperti berkaitan dengan genre horor psikologi bagaimana ketakutan tersebut berada di efek eksternal, sedangkan masalah dari dalam film body horror berada di internal, lebihnya dalam tubuh. Rasa bingung dari karakter ataupun kita pun menciptakan kesan horor tersendiri. Lalu yang menjadi ciri khas dari body horror tentunya adalah transformasi tubuh dan mutasi yang terjadi. Bentuk-bentuk transformasi ini seringkali menimbulkan kengerian bahkan tidak nyaman untuk dilihat. Seperti contoh, manusia yang bergabung dengan sampah mesin di film Tetsuo yang cukup groteks. Atau bagaimana Alexia sedang berada di posisi hamil dengan perut yang tergabung dengan bahan-bahan onderdil otomotif di film Titan. Visual ini dihadirkan secara gamblang di layar yang tentunya nggak semua orang dapat melihatnya dengan cukup berani. Secara gamblang, memang visual ekstrim menjadi sebuah daya tarik untuk ditonton sebagai genre body horror. Detail kecil yang mulai seperti sayatan, memar, hingga perubahan maksimal dimainkan untuk memunculkan sebuah kengerian bagi penonton. Namun, yang bisa menjadi inti dari film-film body horror ini adalah rasa ketakutan atas hilangnya kuasa dari tubuh. Dalam film The Fly misal, sang profesor secara sadar ketakutan akan berubah secara sempurna menjadi monster lalat dan melupakan kekasihnya. Kehilangan atas kuasa tubuh ini juga dieksplorasi bagaimana semisal teknologi atau konsumsi media telah rasa-rasa merenggut kuasa kita dalam film Videodrome atau ketergantungan manusia dengan mesin di Tetsuo. Hal-hal atas kehilangan kuasa atas tubuh ini menjadi penting karena body horror mencoba memberikan proposisi bagaimana tidak mengalahkan batas antara tubuh dan daging. Batasan daging ini yang dimainkan untuk menciptakan sebuah horor. Batasan yang dieksplor ini menjadi salah satu keterikatan film body horror terhadap bayangan trauma atau penyakit. Batasan tubuh yang semakin menua seperti contoh dicoba dibahas secara ekstrim di film The Substance dan film Crimes of the Future yang membahas tubuh yang sekarang hanya menjadi sebuah tontonan. Bahkan semisal di film The Brood karya David Cronenberg yang membahas mengenai motherhood dan juga trauma. Body horror memang mengerikan, tetapi dari hal itu di balik kemasannya ada pesan-pesan politis yang ingin disampaikan oleh pembuatnya dengan cara kengerian yang lebih dekat. Nah, begitu beberapa hal yang bisa membuat body horror menjadi ngeri. Bisa dibilang body horror adalah salah satu bentuk bahasa, sarana untuk mengekspresikan ketakutan kita yang paling mendasar. Body horror berbincang tentang kerapuhan tubuh, kerusakannya, perubahannya yang bertentangan dengan keinginan kita. Body horror adalah eksplorasi brutal tentang apa yang mendefinisikan kita sebagai manusia, yaitu daging dan keterbatasannya. Sekian untuk Siasat Sinema episode ini. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk episode-episode berikutnya. Jika konten kali ini berguna untukmu, jangan lupa untuk pencet tombol like bila suka dan bagikan ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.